Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakasa Ramadan dengan NPM 2210631050126, kelas 7A. Yang pertama-tama yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial, Ibu Dr. Karunia Eka Lestari, SPD MPD. Di sini saya ingin membuat video mengolah data untuk proyek terakhir, tugas terakhir, mata kuliah statistika inferensial. Yang pertama itu, step pertama itu kita buka Google Chrome. Setelah itu kita cari BPS, kita enter, terus kita scroll ke bawah, kita lihat semua BRS. Setelah itu kita masukin di kata kunci. Kata kuncinya itu yang kita ingin pakai itu upah buruh. Kita klik, terus kita download untuk berita resmi statistiknya. Tentu kita tunggu. Setelah itu kita buka. Setelah itu kita scroll untuk mencari data apa yang kita akan pakai. Nah, di sini yang akan saya pakai itu variabel X-nya itu Agustus tahun 2023, ada lapangan usaha pada Agustus 2023. Terus variabel Y-nya itu Agustus tahun 2024 untuk mencari perbedaan di antara dua itu. Nah, setelah itu kita masukin datanya ke Excel. Kita masukin datanya ke Excel. Di sini ada nomor lapangan usaha, variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya itu Agustus tahun 2023, variabel Y-nya itu Agustus tahun 2024. Di sini yang pertama itu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada Agustus 2023 itu 39,45, pada Agustus 2024 itu 40,76. Yang kedua itu pertambangan dan penggalian. Pada Agustus 2023 itu 1,66, pada Agustus 2024 itu 1,73. Yang ketiga industri pengolahan. Pada tahun 19,3, pada tahun Agustus tahun 2023 itu 19,35, pada Agustus tahun 2024 itu 20,11. Yang keempat pengadaan listrik, gas, uap atau air panas. Pada Agustus 2023 itu 0,32, pada Agustus 2024 itu 0,36. Yang kelima, treatment air, air limbah, dan sampah. Pada Agustus 2023 itu 0,49, pada Agustus 2024 itu 0,50. Yang keenam, konstruksi. Pada Agustus 2023 itu 9,25, pada Agustus 2024 itu 9,27. Perdagangan besar atau eceran. Pada tahun 2023 itu, pada Agustus 2023 itu 26,55, pada Agustus 2024 itu 27,33. Yang ke-8, transportasi dan pergudangan. Pada Agustus 2023 itu 6,15. Pada Agustus 2024 itu 6,20. Yang ke-9, penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada Agustus tahun 2023 itu 10,79. Pada Agustus 2024 itu 11,27. Yang ke-10 itu informasi dan komunikasi. Pada tahun Agustus, pada Agustus tahun 2023 itu kok 0,97, pada Agustus tahun 2024 itu 1,07. Yang ke-11 itu aktivitas keuangan dan asuransi. Pada tahun Agustus 2023 itu 1,64, pada Agustus tahun 2024 itu 1,75. Yang ke-12 real estate. Pada Agustus 2023 itu 0,48, pada Agustus 2024 itu 0,54. Ya, yang ke-13 itu aktivitas profesional. Pada Agustus 2023 itu 3,14, pada Agustus 2024 itu 3,59. Yang ke-14 administrasi pemerintahan. Pada Agustus 2023 itu 4,88, pada Agustus 2024 itu 5,09. Yang ke-15 itu pendidikan. Pada Agustus 2023 itu 6,92, pada Agustus 2024 itu 7,16. Selanjutnya yang ke-16 kesehatan dan kegiatan sosial. Pada Agustus tahun 2023 itu 2,21, pada Agustus 2024 itu 2,46. Yang terakhir itu aktivitas jasa lainnya.
Pada Agustus tahun 2023 itu 4,00, pada Agustus 2024 itu 4,17. Nah, di sini saya ingin masukkan data variabel X dan variabel Y-nya ke RStudio. Nah, jadi untuk masukkan datanya itu kita bisain variabel X dan variabel Y-nya saja. Contohnya di kayak begini, variabel X dan variabel Y-nya aja. Nah, setelah itu kita simpan, di sini saya simpannya itu data upah. Setelah itu kita buka RStudio-nya. Nah, pertama itu kita import dataset. Kita ke from Excel. Terus habis itu kita browse. Nah, terus kita cari di mana kita simpan itu data Excel-nya. Di sini saya simpan di statistika inferensial. Saya simpan data upah. Kita masukin, kita open, tunggu. Setelah itu di sini variabel X dan variabelnya kita ganti ke numerik. Terus kita save ini, kita copy. Nah, setelah itu kan karena di sini saya sudah ada data upahnya, setelah itu kita masukin di sini yang utama itu library. Nah, setelah kita apa yang tadi copy itu kita cetel, kita salin di sini dari library sampai ke view data upah. Setelah itu run, kita run satu-satu. Nah, kita run satu-satu. Setelah itu kita klik kita ketik definisikan variabel. Nah, variabel X-nya itu kan tadi data upah dolar Agustus tahun 2023. Variabel X-nya. Variabel Y-nya itu data upah Agustus tahun 2024. Nah, sini kita run dulu. Run. Setelah itu kita untuk membaca data dari variabel X dan variabel Y-nya itu kita print data X, variabel X-nya dan data variabel Y-nya. Print X dan print Y. Sini X udah ada, terus Y-nya juga. Terus setelah udah ada data dari variabel X dan variabel Y, setelah itu kita uji korelasi Spearman. Yang pertama itu kita library lagi, library start, terus habis itu kita pakai Cortex XY. Nah, alternatifnya itu two side, ke count levelnya itu 0,95. Setelah itu kita run, satu-satu. Nah, didapat di sini data X dan Y-nya, T-nya itu 324,11, DF-nya itu 15, T-value-nya itu kurang dari 2E kurang 16. Alternatif hipotesisnya itu true correlation is not equal to 0,95% confident interval. Confident intervalnya itu 0,9997965 0,9997050. Nah, setelah itu didapat ini, saya juga membuat posternya di sini dengan judul Analisis Upah Buruh di Wilayah Jawa Barat menurut lapangan usaha pada bulan Agustus tahun 2024 dan 2025. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakangnya ini isu penetapan upah minimum di Provinsi Jawa Barat menjadi aspek strategis dalam kebijakan ketenaga kerjaan regional karena wilayah ini memiliki konsentrasi industri yang tinggi dan variasi UMK yang signifikan antar kabupaten atau kota. Kebijakan UMP dan UMK yang diterapkan melalui regulasi pemerintahan provinsi berperan penting dalam menentukan struktur upah antar sektor usaha, mempengaruhi daya beli pekerja, serta berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan di daerah. Terus selanjutnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum berkorelasi dengan jumlah industri tingkat PDRB, serta dinamika perekonomian wilayah, dan bahwa dampaknya tidak seragam pada setiap sektor usaha.
Selain itu, kebijakan upah mempengaruhi perilaku perusahaan dan pekerja, termasuk mobilitas tenaga kerja, tingkat formalitas pekerjaan, dan strategi efisiensi industri, sehingga memperlakukan pendekatan kebijakan yang adaptif dan berbasis sektor. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuannya di sini itu mendeskripsikan perbandingan upah buruh menurut lapangan usaha di Jawa Barat pada Agustus 2024 dan Agustus 2025. Yang kedua, menguji kekuatan dan arah hubungan peringkat rank upah antara Agustus tahun 2024 dan Agustus tahun 2025 pada sampel lapangan usaha yang diamati menggunakan uji korelasi Spearman. Yang ketiga, menginterpresentasikan implikasi temuan terhadap kebijakan upah regional dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan. Yang ketiga itu metode. Yang pertama, sumber data data upah buruh menurut lapangan usaha untuk Agustus tahun 2024 dan Agustus tahun 2025. Data numerik disediakan oleh pengguna. Yang kedua, unit analisis lapangan usaha atau kategori sektor yang sama di kedua periode, yaitu 16. Observasi output menunjukkan DF sama dengan 15 sesuai data. Terus yang ketiga, uji statistika korelasi rank Spearman non-parametrik dipilih karena menguji hubungan monotonik antar peringkat upah antara dua periode dan tidak mengasumsikan normalitas distribusi. Hasil uji dilakukan beberapa koefisien korelasi, bisa disebut RO. Statistik uji T jika software menampilkan derajat bebas DF, nilai RO, dan interval kepercayaan 95%. Yang keempat dan terakhir, perangkat lunak. Analisis dilakukan dengan perangkat lunak statistik hasil output yang Anda tampil untuk konteks di literatur studi kuantitatif serta menggunakan data panel regresi dan analisis deskriptif untuk menilai efek upah pada penyerapan tenaga kerja dan distribusi upah. Yang keempat itu ada hasil penelitian. Di sini ada berdasarkan output uji korelasi rank Spearman yang ada lampiran diperoleh nilai statistik sebagai berikut. Statistik uji T-nya itu 324,11 derajat bebas, DF-nya itu 15, P-value-nya itu 22E 16, koefisien korelasi sampel estimate Spearman itu 0,9999286. Interval kepercayaan 95%. Interval hasil koefisien Spearman hampir mendekati 0,999993, menunjukkan korelasi positif sangat kuat dan hampir sempurna antara peringkat upah pada Agustus 2024 dan Agustus 2025. Untuk laporan untuk untuk lapangan usaha yang diobservasi nilai RO yang sangat kecil. RO-nya itu 2,2 kali 10, menandakan bahwa hubungan ini sangat signifikan secara statistik, tidak dapat sangat yakin menolak hipotesis nol. Tidak ada korelasi interval kepercayaan yang sangat sempit di sekitar nilai yang sangat tinggi menggunakan kestabilan dan presisi estimasi tersebut. Secara praktis, hasil ini menunjukkan bahwa peringkat hasil lapangan usaha menurut upah di Jawa Barat nyaris tidak berubah antara Agustus 2024 dan Agustus 2025. Lapangan usaha yang berada di peringkat upah tinggi pada 2024 cenderung tetap berada di peringkat tinggi pada 2025 dan sebaliknya. Perubahan absolut tetap mungkin terjadi tetapi relatif antar kepangan usaha tidak banyak bergeser. Hasil ini konsisten dengan observasi kebijakan regional di mana struktur UMK, UMP, dan perbedaan ada intervensi kebijakan besar. Yang keenam, yang kelima itu ada kesimpulan. Berdasarkan uji korelasi rank Spearman terdapat korelasi positif sangat kuat. Rho-nya itu 0,99993 dan P-nya itu 22E dikurang 16 antara peringkat upah lapangan usaha pada 2024
dan 2025 di Jawa Barat. Ini mengidentifikasikan stabilitas relatif struktur upah antar sektor pada rentang waktu 1 tahun tersebut. Ini ada beberapa referensinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.